Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari grup B dalam mata kuliah reaktor ingin mempresentasikan tugas besar reaktor kami. Sebelum kami mempresentasikan, izin kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Otniel Gali Rajendra dengan NIM akhir 130. Saya Elena Pramushita dengan 3 digit NIM terakhir 010. Saya Aisyah Salsabila dengan NIM akhir 148. Saya Dia Sutayana dengan 3 digit NIM terakhir 183. Saya Yuda Dipati Martella dengan NIM terakhir 186. Oke, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Untuk latar belakang kami, asam sulfat merupakan asam mineral kuat yang menjadi salah satu produk utama dalam industri kimia. Senyawa ini digunakan secara luas di berbagai sektor, mulai dari pembuatan pupuk fosfat, industri kimia dasar, pengolahan logam, baterai, tekstil, hingga pengolahan minyak bumi. Produksi asam sulfat mencerminkan kemajuan industri suatu negara karena perannya yang vital dalam mendukung proses manufaktur modern dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing industri. Di Indonesia, pembangunan pabrik asam sulfat dalam negeri menjadi strategis untuk mengurangi ketergantungan impor serta memenuhi kebutuhan sektor pupuk, petrokimia, logam, dan energi yang terus meningkat. Lalu ada plug flow reaktor. Reaktor alir pipa merupakan reaktor berbentuk silinder tempat terjadinya reaksi kimia antara reaktor yang mengalir dengan katalis yang umumnya dilapisi pada dinding reaktor. Reaktor ini memiliki aliran fluida yang bergerak seragam tanpa pencampuran ke arah aksial, sehingga setiap bagian fluida memiliki waktu tinggal yang sama. Prinsip kerja PFR didasarkan pada karakteristik aliran dan kondisi operasi yang ditentukan untuk mencapai hasil reaksi optimal. Reaktor ini banyak digunakan dalam berbagai proses industri seperti reaksi termal, katalik, dan petrokimia karena desainnya sederhana, efisien, dan mampu menghasilkan konversi tinggi. Selain itu, penggunaan katalis dan pengaturan suhu yang tepat berperan penting dalam peningkatan selektivitas serta hasil produk reaksi. Lalu ada fixed bed reaktor. Fixed bed reaktor katalik merupakan reaktor katalik yang banyak digunakan untuk produksi bahan kimia dasar, intermediate, serta pengolahan zat berbahaya dalam fase gas maupun cair. Dalam reaktor ini, katalis di dalam tabung. Sementara fluida reaktan mengalir melewati lapisan katalis tanpa pencampuran balik mengikuti prinsip aliran piston. Reaksi terjadi pada permukaan dan di dalam pori-pori katalis sehingga perpindahan panas dan massa sangat mempengaruhi kinerja reaktor. Jenis reaktor ini umum digunakan di industri kimia dan petrokimia karena mampu menghasilkan konversi tinggi dengan desain yang sederhana serta mudah dioperasikan. Dua jenis utamanya adalah adiabatik dengan desain yang sederhana, adiabatik fixed bed dan multitubular fixed bed yang banyak diterapkan pada reaksi eksotermik seperti produksi biofuel dan penghilangan nitrogen oksida. Meskipun efisien, reaktor ini memerlukan pengendalian suhu yang cermat untuk mencegah terbentuknya hotspot yang dapat merusak katalis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses dari WSA sendiri atau wet gas sulfuric acid, yang singkatnya merupakan salah satu metode produksi asam sulfat dengan efisiensi yang tinggi dan ramah lingkungan. Proses ini juga digunakan untuk mengubah gas hidrogen sulfida atau H2S yang biasanya merupakan limbah beracun dari industri minyak dan gas menjadi asam sulfat atau H2SO4 yang berkualitas tinggi. Nah, umumnya ada 4 tahap utama reaksi, yaitu ada pembakaran, oksidasi, hidrasi, dan kondensasi. Tahap pertama ada pembakaran, di mana gas H2S ini dibakar menggunakan oksigen menghasilkan sulfur dioksida atau SO2 dan uap air atau H2O. Reaksi ini bersifat eksotermik dan berlangsung pada suhu yang tinggi sekitar 850 sampai 1000 derajat Celcius dengan mengubah sulfur dalam H2S menjadi bentuk SO2. Lalu tahap kedua selanjutnya adalah reaksi oksidasi, di mana gas SO2 diubah menjadi SO3 dengan bantuan katalis H2O5 atau vanadium pentaoksida. Reaksi ini bersifat reversibel dan eksotermik, berlangsung optimal pada suhu sekitar 400 hingga 450 derajat Celcius. Setelah itu, gas SO3 akan mengalami reaksi hidrasi, yaitu bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat gas. Lalu yang tahap terakhir adalah reaksi kondensasi, yaitu pendinginan gas asam sulfat hingga terbentuk asam sulfat cair dengan kemurnian sekitar 93 hingga 98%. Selain menghasilkan produk utama, tahap ini juga memungkinkan pemanfaatan panas buangan untuk menghasilkan energi tambahan, sehingga proses WSA ini menjadi proses yang hemat energi dan berkelanjutan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada spesifikasi bahan baku dan produk. Di sini ada bahan baku H2S sebanyak 99,5% dan N2 sebanyak 0,5%. Dan produknya itu ada H2S4 98% dan H2O sebanyak 2%. Lanjut ke tabel 2.2 itu spesifikasi bahan baku dan penunjang, di mana gas H2S ini memiliki berat molekul 34,08 gram per mol dan bersifat beracun sehingga penanganannya memerlukan sisa tertutup. Oksigen dan nitrogen menjaga kestabilan reaksi, sedangkan katalis yaitu vanadium dioksida itu memiliki titik leleh yang tinggi dan sangat efektif sebagai katalis yang padat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah kapasitas desain reaktor yang digunakan. Proses utamanya adalah konversi gas SO2 menjadi SO3 dengan menggunakan reaktor fixed bed katalitik tipe multibed yang bekerja dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Tujuan dari desain ini adalah untuk mencapai konversi yang tinggi, menjaga stabilitas operasi, dan meningkatkan efisiensi produksi asam sulfat. Reaktor yang digunakan diberi kode R01, berbahan stainless steel 304 dan beroperasi pada tekanan 1 atmosfer. Untuk dimensinya, reaktor memiliki diameter 5 meter, tinggi total 5,9 meter, dan volume 1888,67 meter kubik. Distribusi katalis dibagi menjadi 3 bed, yaitu bed pertama 4136 kg, bed kedua 5071 kg, dan bed ketiga 3647 kg. Nilai WHSV atau Wedge Early Space Velocity-nya itu berkisar antara 155,52 hingga 176,39 per jam dengan pressure drop sebesar 0,005 Pascal. Dari hasil perhitungan, kapasitas produksinya mencapai 150.000 ton asam sulfat per tahun. Secara keseluruhan, reaktor ini dioptimalkan agar efisien, aman, dan stabil sesuai kebutuhan industri kimia nasional. Selanjutnya ada desain reaktor kondisi isothermal, yaitu pada rancangan ini reaktor yang digunakan adalah flow reaktor tipe fixed bed katalitik. Nah, reaktor ini berbentuk silinder dan di dalamnya ada gas SO2 bereaksi dengan O2 membentuk SO3 menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Nah, kondisi isothermal berarti bahwa suhu di sepanjang reaktor dianggap tetap. Dengan kata lain, panas reaksi yang dihasilkan dikendalikan secara konstan menggunakan sistem pendingin sehingga tidak terjadi fluktuasi suhu yang signifikan. Pendekatan ini mempermudah analisis neraca massa dan laju reaksi karena tidak terlalu memperhitungkan perubahan energi
energi akibat panas reaksi. Dari persamaan neraca massa untuk komponen A yaitu SO2 diperoleh hubungan antara laju aliran mol dan laju reaksi di sepanjang reaktor. Laju reaksi ditentukan menggunakan model kinetika dari Naido et al. dengan bentuk persamaan Arrhenius K sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 1 E pangkat min 3,6 E pangkat min 2160 per T dengan energi aktivasi sebesar 15.900 Joule per mol dan konstanta gas 8,314 J per mol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh tinggi masing-masing bed katalit yaitu bed 1 1,15 meter, bed 2 1,59 meter, bed 3 1,01 meter. Ketiga bed ini tersusun secara seri untuk menjamin konversi SO2 yang tinggi serta distribusi panas yang lebih stabil. Material reaktor yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan diameter 5 meter dan tinggi total 5,9 meter. Desain ini dioperasikan pada tekanan 1 atmosfer dan suhu sekitar 425 hingga 475 derajat Celcius dengan katalis berbentuk glass sphere berdiameter 0,072 mm dan porositas 0,45. Selanjutnya adalah kondisi non-isothermal pada reaktor fixed bed katalitik yang terjadi di tekanan panas dan lingkungan. Jadi, temperatur gas akan meningkat sering berlangsungnya reaksi karena adanya pelepasan panas dari reaksi eksotermis. Akibatnya, konsentrasi komponen dan konversi dalam reaktor bergantung juga pada perubahan temperatur. Secara matematis, hubungan antara konsentrasi konversi dan temperatur bisa dijelaskan lewat persamaan di sebelah kiri. Di sini kita menggunakan persamaan Arrhenius untuk menggambarkan pengaruh temperatur terhadap konstan laju reaksi terhadap T. Kemudian pada bagian kanan ada neraca energi dan neraca mol PF adiabatis. Dua persamaan diferensial ini diselesaikan dengan cara simultan untuk melihat bagaimana konversi dan temperatur berubah sepanjang reaktor. Di keseluruhan bagian ini menunjukkan bahwa reaktor non-isothermal tidak hanya bergantung pada kinetika reaksi tetapi juga pada perubahan suhu yang terjadi akibat panas. Untuk selanjutnya ada untuk simulasi Scilab-nya di mana kami mensimulasikan isi pada isothermal dan non-isothermal untuk mencari dari bednya serta mencari konversi yang terjadi. Untuk simulasi Scilab sendiri diawali dengan input data-data yang ada seperti R atau konstanta gas ideal, tekanan yang digunakan, terus waktunya itu per berapa lama, dan seperti yang tertera di Scilab-nya seperti massa-massanya, kilomolnya, flow in rate-nya. Di sini juga sama, ini pemasukan dari rumus-rumusnya sendiri, dan dari rumus-rumus tersebut bisa didapatkan di massa, volume, dan juga tinggi-tingginya. Untuk itu adalah compute bulk catalyst density per bed, itu hanya pembagian massa dibagi volume untuk tiap di bednya. Dan untuk selanjutnya pencarian di posisinya itu sendiri. Dan seperti yang didapatkan melalui feed komposisinya apa dan asumsi temperatur masuknya itu ada di berapa. Setelah itu ada juga data dari energinya sendiri. Dan di bawah data HR-nya itu sekitar min 100.000 per mol dan dilanjutkan dengan meter kinetiknya itu sebesar 6 kali 0,7 E pangkat min 21 dengan stoichiometry dan dilanjutkan lagi untuk ke rumusnya itu sendiri untuk mencari bednya. Yang didapatkan di functionnya itu sendiri yaitu IDX sama dengan bed index from Z, H bed atau tinggi dari bednya itu sendiri. Selanjutnya ada rate law juga untuk mencari dari konversinya itu sendiri dan seberapa cepat laju reaksinya yang terjadi. Dan untuk kondisi isothermal dilihat untuk data dan juga rumus-rumusnya beserta juga non isothermal. Hingga pada akhirnya dapat ditemukan untuk final conversionnya untuk bed 1 itu dia berada pada tinggi 1,15 meter, bed 2 pada tinggi 1,59 meter dan bed 3 pada tinggi 1,01 meter. Dan konversi secara isothermal yaitu 0,99 dan juga secara non isothermal juga 0,99. Temperatur keluar yaitu 773 Kelvin. Ini adalah tabel versinya terhadap katalitiknya pada dengan walaupun tinggi-tingginya berbeda tetapi tetap menghasilkan konversi yang sama yaitu 0,99. Untuk temperaturnya secara konstan di 773 Kelvin. Selanjutnya ada simulasi DUSIM. Setelah perancangan secara teoritis, tahap berikutnya adalah melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak DUSIM, memverifikasi hasil perhitungan dan memastikan desain reaktor bekerja sesuai prinsip yang direncanakan. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan model plug flow reaktor PFR yang mensimulasikan reaksi eksotermik antara SO2 dan O2 membentuk SO3. Dan umpan diberi nama mixed feed dengan parameter sebagai berikut, yaitu laju massa 120.000 kg per jam pada suhu 425 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Gas reaktan kemudian dialirkan melalui reaktor multibed yang berisi katalis O5 sesuai dengan desain sebelumnya. Keluaran reaktor yang disebut PFR1 out menunjukkan kondisi operasi yang relatif sama dengan umpan awal, suhu 425 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan itu nilai energi pada reaktor masih 0 kW. Kan bahwa pada tahap awal ini belum diterapkan kinetika reaksi maupun perpindahan panas. Ini digunakan sebagai validasi awal konfigurasi reaktor, memastikan bahwa aliran fluida dan arah perpindahan telah sesuai dengan prinsip plug flow, tidak terdapat ketidakseimbangan energi. Data hasil simulasi ini akan digunakan untuk melakukan simulasi lanjutan. Baik, untuk kesimpulannya, jadi reaktor plafon reaktor atau PFR tipe fixed bed katalitik pada proses pembentukan asam sulfat metode gas sulfuric acid menunjukkan performa yang baik. Nah, bisa menghasilkan output 150.000 ton per tahun dengan nilai konversi yang sangat besar yaitu di 0,99. Desain reaktor dengan sistem multibed memungkinkan terjadi konversi tinggi serta distribusi panas yang stabil selama reaksi berlangsung. Kondisi operasi optimum terbaik diperoleh pada tekanan 1 atm dengan suhu reaksi 425 sampai 475 derajat Celcius dan laju aliran gas yang disesuaikan untuk menjaga kestabilan termal reaktor. Pada kondisi ini, efisiensi konversi sulfur oksida menjadi sulfur trioksida menjadi sekitar 99,2% sehingga proses berjalan efektif dan aman. Permodelan dan simulasi, permodelan menggunakan perangkat lunak Scilab dan DWSIM berhasil menggambarkan perilaku reaksi yang secara akurat. Hasil simulasi menunjukkan kesesuaian antara model teoritis dan konversi operasi aktual sehingga dapat dijadikan acuan dalam perancangan dan pengendalian proses industri. Untuk evaluasi desain sendiri, parameter desain seperti rasio dimensi reaktor, luas permukaan katalis, dan jumlah bed katalitik memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi serta kapasitas produksi. Desain yang telah dioptimalkan, proses WSA mampu menghasilkan produk asam sulfat sebesar saja presentasi dari kelompok B reaktor. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.